Selanjutnya, kita akan membahas rumus statistik sederhana. Nah, teman-teman bertanya nggak sih, apa itu fungsi dari statistik? Nah, fungsi dari statistik itu adalah untuk mencari nilai tertinggi, nilai paling rendah, nilai rata-rata, jumlah keseluruhan, jumlah data, dan nilai yang paling sering muncul. Nah, teman-teman penasaran gak sih apa aja rumus statistik sederhana? Nah, yang pertama itu ada rumus min dan max. Nah, di layar sini teman-teman lihat udah ada rumus dari statistik sederhana, yaitu ada min dan max. Nah, fungsi dari min sendiri adalah untuk mencari nilai terkecil atau terendah. Dengan rumusnya sama dengan min, oke. Nah, yang kedua ada fungsi dari rumus max. Nah, fungsi dari max adalah untuk mencari nilai terbesar atau tertinggi. Nah, rumusnya sendiri itu kita ketik dengan sama dengan max. Selanjutnya adalah contoh penggunaan dari fungsi min dan max. Nah, di sini sudah ada tabel nilai. Lalu kita akan menentukan nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Nah, caranya gimana sih? Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai tertingginya terlebih dahulu. Nah, teman-teman ingat kan, untuk menentukan nilai tertinggi kita harus menggunakan rumus max. Nah, caranya teman-teman klik sama dengan, lalu ketikkan rumusnya max, buka kurung, lalu teman-teman arahkan kursor ke sel B10, teman-teman klik 2 kali, tahan, lalu seret hingga ke sel B18. Nah, teman-teman tinggal enter. Nah, kita udah dapat nilai tertingginya adalah 93. Gampang kan? Nah, yang kedua kita akan menentukan nilai terendahnya. Nah, caranya gimana? Tentu aja kita akan menggunakan rumus min, karena fungsi dari rumus min adalah mencari nilai terkecil atau terendah. Nah, caranya kita klik sama dengan, tuliskan rumusnya min, kita buka kurung, kita blok dari sel B10 hingga B18, teman-teman enter dan dapat nilai terendahnya adalah 50. Gimana? Gampang bukan? Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus sum, sumif, dan sumifs. Nah, di sini fungsi dari sum adalah untuk melakukan jumlah keseluruhan. Nah, rumusnya di sini adalah sama dengan sum. Nah, nanti di penggunaan contoh rumus sum ini, teman-teman itu maksudnya akan memblok seluruh data nilai menggunakan rumus sum. Nanti di enter, teman-teman akan mendapatkan jumlah dari keseluruhan data tersebut. Oke. Nah, yang kedua adalah fungsi sumif. Nah, itu dia berfungsi untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Nah, di sini dia rumusnya adalah sama dengan sumif. Nah, di sini teman-teman itu akan memblok sebuah data, lalu mengetik titik koma, lalu memblok kriteria. Misalnya teman-teman akan menghitung jumlah tabungan dari siswa laki-laki saja. Oke. Nah, bentar ada contohnya kok. Oke. Nah, yang ketiga ada fungsi dari sumifs. Nah, itu dia berfungsi melakukan penjumlahan dengan lebih dari satu kriteria. Nah, jadi sumifs dan sumif ini nggak berbeda jauh, tapi perbedaannya cukup kentara ya, dimana sumif adalah untuk melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu, atau mungkin dengan kata lain cuma satu kriteria saja. Nah, sedangkan sumif dia untuk melakukan penjumlahan lebih dari satu kriteria, itu berarti dia bisa 2 ataupun lebih juga. Nah, dia di sini rumusnya dia lebih rumit, teman-teman. Dia lebih banyak memblok data.
karena kan lebih dari satu kriteria. Nah, jadi pokoknya di sini adalah rumus SUMIFS adalah SUMIFS. Oke. Nah, sekarang di sini saya sudah ada contoh tabel data. Kita akan menghitung menggunakan rumus SUM untuk menghitung jumlah keseluruhan. Nah, untuk yang pertama, di sini kita akan mencari kolom jumlah ya. Nah, kita akan mencari kolom jumlah untuk yang pertama adalah Ahmad. Nah, dia selama 3 hari berturut-turut tabungannya sudah berapa ribu. Nah, itu kita akan mencari berapa ya jumlahnya untuk setiap nama dari Ahmad hingga Rahman. Baik, yang pertama kita akan menghitung jumlah tabungan dari Ahmad. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah teman-teman pertama klik sama dengan, lalu tuliskan rumus SUM, buka kurung. Nah, teman-teman blok yang ini dari sel D12 hingga F12. Oke, teman-teman tinggal enter. Nah, sudah ketahuan. Jadi tabungan Ahmad selama 3 hari berturut-turut adalah 145.000. Nah, sekarang kita hitung jumlah tabungan dari Budi. Caranya sama, teman-teman tinggal klik sama dengan, tuliskan rumusnya SUM, buka kurung, kita blok dari sel D13 hingga F13. Kita enter. Nah, jumlah tabungan dari Budi adalah 195.000. Nah, untuk gampangnya dan lebih praktisnya, kita tidak usah lagi menghitung atau mengetik secara manual untuk setiap nama untuk kita ketahui jumlah tabungannya ya teman-teman. Teman-teman tinggal arahin kursor aja. Ini teman-teman klik untuk dari namanya si Budi, jumlah tabungannya ya. Teman-teman arahin kursor ke kotak-kotak hijau ini hingga kursor teman-teman menjadi seperti ini. Teman-teman klik 2 kali, tahan dan seret. Nah, maka secara otomatis kita udah tahu jumlah tabungan Citra, Junaid, dan Rahman. Oke. Itu ya, gampang ya teman-teman. Jadi itulah cara penggunaan rumus dari SUM untuk menghitung jumlah keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah contoh penggunaan rumus SUMIF. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya teman-teman. Sebenarnya tabelnya ini sama seperti contoh sebelumnya, adalah contoh untuk penggunaan rumus SUM, tapi di sini saya menambahkan untuk kriteria tertentu karena pada rumus kali ini kita akan menghitung pada kriteria tertentu ya. Jadi saya di sini menambahkan ada untuk murid laki-laki dan murid perempuan. Oke. Jadi kali ini pada rumus SUMIF kita akan menghitung jumlah seluruh tabungan pada siswa laki-laki saja. Nah, bagaimana sih cara menggunakan rumus untuk pada kriteria tertentu saja? Nah, teman-teman simak ya. Jadi, caranya seperti ini. Nah, teman-teman bisa tulis di sini adalah untuk jumlah seluruh tabungan siswa laki-laki. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa taruh di bawah jumlah ini ya. Jadi caranya gini, teman-teman sama dengan ketikan rumus SUMIF, buka kurung. Nah, untuk yang pertama, teman-teman blok yang ini ya, untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan kita blok semua ya. Kita blok. Nah, lalu teman-teman ketikkan lagi di sini titik koma, lalu teman-teman ketikkan lagi buka petik, lalu teman-teman ketikkan L. Kenapa L? Karena kan kita memang akan mencari seluruh tabungan untuk siswa laki-laki saja kan. Nah, kita ketikkan L, kita petik lagi, tanda petik lagi ya.
lalu kita ketikkan lagi titik koma, lalu teman-teman blok ini seluruh jumlah tabungan tadi ya, kita blok. Nah, kita enter, udah dapat hasilnya. Jadi, jumlah seluruh tabungan siswa laki-laki adalah 655.000. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan menggunakan dari contoh rumus penggunaan SUMIFS, yaitu kita akan menentukan jumlah keseluruhan berdasarkan lebih dari satu kriteria. Nah, di sini saya sudah ada tabel ya. Nah, di sini ada nama barang, kondisi, jumlah, harga, total. Nah, lalu kita akan menentukan total penjualan dari nama barang untuk power supply no ori, power supply ori, hard disk eksternal ori, hard disk eksternal no ori, monitor LCD ori, dan monitor LCD no ori. Nah, caranya gimana? Teman-teman simak ya. Jadi, yang pertama kita akan menentukan power supply no ori. Nah, jadi caranya seperti ini, teman-teman. Klik sama dengan, ketikan rumusnya SUMIFS. Teman-teman buka kurung. Nah, teman-teman perlu memblok untuk harganya dulu, yaitu pada kolom total ya, kita blok semua dulu. Nah, langkah paling penting adalah teman-teman tidak lupa untuk mengklik titik koma. Titik koma, kita blok lagi nama barangnya. Nah, kita memang sangat perlu untuk memblok nama barang, karena di sini kan kita memang mencari untuk kriteria nama barang power supply kan. Nah, teman-teman klik lagi titik koma, teman-teman klik tanda petik. Kenapa tanda petik? Karena kita akan mengetikkan untuk power supply, kita akan mengetikkan kriteria tertentunya ya. Kita ketik power supply, kita tanda petik lagi titik koma, jangan lupa ya. Nah, terus kita blok untuk kolom kondisi barangnya. Oke, teman-teman titik koma lagi, teman-teman tanda petik lagi. Di sini kita akan mencari power supply untuk yang no ori. Oke, kita ketikkan no ori. Teman-teman balas lagi dengan tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, dapatkan hasilnya. Nah, jadi total penjualan dari power supply no ori adalah 2.520.000. Gampang bukan? Nah, cara yang selanjutnya sama. Itu kita akan menentukan total penjualan dari power supply yang ori. Yang tadi kan ori, sekarang yang ori. Nah, caranya sama. Kita sama dengan SUMIFS, buka kurung, kita blok total penjualan, kita titik koma, kita blok lagi nama barangnya, kita titik koma, tanda petik, kita ketikkan power supply. Oke, power supply, tanda petik lagi, titik koma lagi, kita blok kondisinya. Itu kita mau cari yang ori, jadi teman-teman blok aja semuanya ya. Kita titik koma lagi, kita tanda petik, kan kita carinya yang ori, kita ketikkan ori ya, ori, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, dapat. Jadi total penjualan dari power supply ori adalah 11.100.000. Nah, sama sini teman-teman paham kan? Oke, kita sama dengan lagi SUMIFS lagi, buka kurung, kita blok total, kita titik koma lagi, kita blok nama barang, kita titik koma, kita tanda petik, kita ketikkan hard disk eksternal. Oke. Nah, misalnya jika teman-teman saat menghitung dari total penjualan dengan lebih dari satu kriteria, teman-teman harus perhatikan ya nama barangnya. Nama barangnya itu sudah sesuai belum teman-teman ketik dengan tabel total penjualan. Takutnya teman-teman ketiknya itu berbeda, hasilnya nggak bakal muncul. Kita tanda petik lagi, titik koma, kita blok kolom kondisi, kita titik koma, kita tanda petik lagi,
Oke, kita ketikkan, karena kita sini carinya untuk hard disk eksternal ori. Kita ketikkan ori, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, jadi total penjualan dari hard disk eksternal ori adalah 7.700.000. Oke, sama kita akan cari selanjutnya adalah hard disk eksternal yang no ori. Oke, caranya sama ya. Kita sumifs, buka kurung, kita blok total, kita titik koma, kita blok kolom nama barang, kita titik koma, tanda petik, kita ketikkan nama barangnya sama yang kayak tadi, hard disk eksternal, hard disk eksternal, titik koma lagi, kita blok kolom kondisi, titik koma, kita klik tanda petik, kita ketikkan di sini kan dicari total penjualan dari hard disk eksternal no ori. Jadi kita ketikkan no ori, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Nah, jadi total penjualan dari hard disk eksternal no ori adalah 7 juta rupiah. Lalu kita akan cari total penjualan dari monitor LCD ori. Nah, caranya sama ya. Kita sumifs, buka kurung, teman-teman blok kolom total, titik koma, kita blok kolom nama barang, teman-teman ketikkan lagi titik koma, teman-teman klik tanda petik, dan kita carinya sini monitor LCD, balas tanda petiknya, titik koma, jangan lupa kita blok kolom kondisinya, tanda petik, titik koma lagi, kita tanda petik, ketikan, kan sini kita cari monitor LCD ori, jadi kita ketikkan yang ori ya, tutup kurung, enter. Nah, jadi total penjualan dari monitor LCD ori adalah 6 juta. Lalu yang terakhir kita akan menentukan total penjualan dari monitor LCD yang no ori. Nah, caranya sama ya seperti sebelumnya. Dengan sumifs, buat kurung, kita blok kolom total, nama barang, di koma, tanda kutip, monitor LCD, kita ketik lagi ini, lalu kita blok kolom kondisi, titik koma, tanda petik lagi, kita carinya yang no ori, balas tutup kurung, enter. Nah, jadi total penjualan dari monitor LCD no ori adalah 4.800.000. Oke, teman-teman udah mengerti belum bagaimana cara menggunakan rumus sumifs untuk kriteria yang lebih dari satu?